hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir, desa Meteseh dilanda banjir bandang setinggi mata kaki orang dewasa. Banyak rumah warga yang terendam banjir dan sampai sekarang air tak kunjung surut. Selain menyebabkan kehilangan harta benda, banjir juga memberikan ancaman terhadap kesehatan. Banjir membawa berbagai resiko penyakit seperti demam berdarah, penyakit kulit, diare, dan tak terkecuali leptospirosis. Beragamnya resiko penyakit akibat banjir ini membuat pemerintah daerah bersama tenaga kesehatan berupaya melakukan penanganan di desa Meteseh. Hah? Leptospirosis? Hah? Leptospirosis? Pengertian ini apa sih? Tata laksananya bagaimana? Terus gejala sama penyebabnya juga apa? Yuk kita simak video ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Mbak. Selamat siang Bapak, perkenalkan saya perawat Dita dari Puskesmas Rawasari. Jadi saya mendengar kabar dari Bu Ririn selaku kader kesehatan desa ini bahwa Bapak sedang sakit G. Kalau boleh tahu keluhan Bapak apa saja ya? Iya Mbak, saya sudah kayak 3 hari ini kayak merasa kayak meriang gitu, matanya merah juga. Pertama sih kayak kecapean aja sih saya anggapnya, tapi kok gejalanya kayak ini Mbak ya, kayak matanya merah gitu, jadi saya takut. Kenapa ya Mbak? Baik Bapak, mungkin saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital Bapak terlebih dahulu nggih. Iya Mbak, di sini tuh kalau malam-malam sama hujan itu pasti banyak tikusnya seru tuh kayak mondar-mandir gitu. Waduh, begitu ya Pak. Oke baik Bapak, jadi tadi hasil pemeriksaan tadi bahwa Bapak terindikasi gejala leptospirosis ya Pak. Nah mungkin nanti setelah ini Bapak bisa pergi ke puskesmas untuk diperiksa lebih lanjut oleh dokter dan mendapatkan obat antibiotik yang sesuai. Baik Bapak, apakah ada yang mau ditanyakan? Insya Allah sudah cukup Mbak, nanti buat langsung penanganan aja. Oke, baik Bapak, karena tadi pemeriksaan Bapak sekaligus kunjungan saya ke rumah Bapak sudah selesai ya Pak. Saya izin untuk pamit pulang deh. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Mbak, makasih juga Mbak. Pak. Teman-teman, jika kalian mengalami gejala seperti di adegan tadi, yaitu mata merah, kemudian ada demam, ada nyeri sendi, dan menggigil, hal yang pertama kalian harus lakukan adalah pergi ke puskesmas. Yang kedua, kalian minum antibiotik dan obat pereda demam. Jika dalam waktu 1 minggu kalian tidak kunjung sembuh ataupun obat yang kalian minum tidak memberikan reaksi apa-apa dan memunculkan gejala yang lebih parah seperti batuk berdarah, kemudian nyeri dada, sesak napas, dan kaki serta tangan bengkak, kalian harus pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Jangan tunda, tangani leptospirosis segera. Pemeriksaan di sini menunjukkan bahwa Bapak itu positif terkena leptospirosis Bapak. Leptospirosis yang dibilang Mbak Rita. Iya betul Bapak. Maka dari situ di sini nanti saya akan memberikan obat antibiotik dan juga cairan begitu ya Pak ya. Tujuannya itu untuk mencegah Bapak supaya nggak dehidrasi begitu ya Pak ya. Baik, nanti apabila kondisi Bapak tak kunjung juga membaik, nanti kami akan merujuk Bapak ke rumah sakit ya Pak ya. Nanti juga saya akan melakukan pendampingan dengan kader kesehatan ya Pak ketika Bapak melakukan perawatan di rumah. Tetap pastikan ya Pak untuk tetap minum air putih yang banyak dan istirahat yang cukup. Seperti itu ya Pak. Iya, saya usahakan di rumah bisa minum. Oke, baik Bapak, apakah ada yang ditanyakan? Insya Allah sudah cukup sih Mbak. Oke, alhamdulillah. Kalau begitu kami izin pamit ya Pak. Ya baik dokter Mbak Dita, kasih. Baik Pak, selamat siang. Adegan tadi merupakan tata laksana penanganan leptospirosis. Pertama, perlu dilakukan pengecekan laboratorium. Jika hasil laboratorium menunjukkan hasil positif dan mendapat komplikasi, pasien perlu dirujuk ke rumah sakit terdekat. Apabila kondisi pasien masih membaik dan tidak terdapat komplikasi, pasien bisa dilakukan rawat jalan dan kontrol
bekerjasama dengan pihak sanitasi lingkungan ya Ibu, nantinya akan membantu untuk membersihkan lingkungan. Ya betul, kami juga sudah bermitra dengan Puskesmas di daerah sini untuk bisa nanti menyemprotkan, ada jadwal menyemprotkan disinfektan, sama kami akan bagi-bagi juga untuk jebakan tikus Ibu supaya nanti bisa mengurangi terkait dengan wabah pada tikus di daerah desa tersebut. Ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Dari saya nggak ada sih Mbak. Oke. Berdasarkan adegan tadi, kita belajar mengenai pengendalian leptospirosis bukan hanya mengenai tata laksana ataupun secara fisik saja, akan tetapi juga manajemen lingkungan terhadap tikus sebagai salah satu penyebab leptospirosis. Maka dari itu, hal-hal yang perlu dilakukan adalah pertama, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Kedua, menyemprotkan disinfektan kepada barang-barang yang terkena kencing tikus. Kemudian yang ketiga, memasang jebakan tikus untuk bisa mengendalikan jumlah tikus yang berada di lingkungan kita. Itu yang mungkin bisa dilakukan terkait dengan pencegahan ataupun manajemen lingkungan dari tikus supaya menghindari terkait dengan resiko terkenanya leptospirosis.